Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, melalui mimbar ini saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan janganlah kita mati kecuali kita benar-benar dalam keadaan Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri
mencuri harta orang lain. Bahkan dia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu 'azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya, perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman yang khusus. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini, maka ia bukan mukmin, atau bukan bagian dari kami, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Ibnu Salam rahimahullah mengatakan, dosa besar ada beberapa indikasinya. Di antaranya diwajibkan hukuman had kepadanya, juga diancam dengan neraka atau semisalnya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah demikian juga pelakunya disifati dengan kefasikan dan laknat. Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maksud hadis ini adalah seorang mencuri telur, lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut, sehingga kemudian dia mencuri barang yang melewati nisab had pencurian, sehingga ia dipotong tangannya. Dan mencuri adalah suatu kezaliman. Secara umum, mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Padahal harta seorang muslim itu haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan, dan harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan kalian untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan mencuri juga termasuk perbuatan zalim. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan orang-orang yang zalim. Wa kadzalika akhadhu rabbaka idza akhadhal qura wa hiya zalimatun in akhadahu 'alimun syadid. Dan begitulah adab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Al-Quran Surat Hud ayat 102. Allah SWT juga berfirman, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-An'am. Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzalama ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadzalimu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Hukum had bagi pencuri berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 di atas adalah dipotong tangannya. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa zaman dahulu orang-orang Quraisy pernah dilemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri di masa Rasulullah SAW, tepatnya ketika masa perang Al-Fat. Lalu mereka berkata,
Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Usama bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Usama bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah kamu hendak memberi syafaat pertolongan terhadap seorang dari hukum Allah? Usama berkata, mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah. Kemudian sore harinya Rasulullah SAW berdiri seraya berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian bersabda, amma ba'du. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang yang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang yang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan wanita mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata, setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat, lalu menikah, dan ia pernah datang kepada aku setelah peristiwa tadi. Lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Namun pencuri yang tidak dikenal hukuman potong tangan jika yang pertama barang yang dicuri nilainya kecil. Rasulullah SAW bersabda, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai seperempat dinar ataupun lebih. Muttafaqun alaih. Yang ini disebut juga sebagai nisab pencurian. Yang kedua, barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung. Hadis riwayat Ibnu Hazm. Asal ini menjelaskan, orang yang mencuri seperempat dinar emas atau lebih, atau yang senilai dengan itu dari tempat penyimpanannya, maka ia dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan, kemudian dihentikan pendarahannya. Jika ia mengulang lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya, kemudian dihentikan pendarahannya. Jika mengulang lagi, maka dipenjara. Adapun jika mencurinya tidak sampai nisab pencurian sehingga ia tidak dipotong tangan, maka hukumnya adalah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh ijtihad hakim. Bisa jadi berupa penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial atau lainnya. Syekh As-Sa'idi menjelaskan, ta'zir hukumnya wajib bagi semua maksiat yang tidak ada hadnya dan tidak ada kafaranya. Harta hasil mencuri adalah tidak halal. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari suhtun, maka api neraka lebih layak baginya. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka lebih baik baginya. Makna sutun adalah semua yang haram dan buruk untuk disebutkan. Sebagian mengatakan artinya setiap penghasilan yang buruk dan haram layak dicela. Orang yang bertobat dari mencuri harus mengembalikan barang curiannya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, kemudian dia ingin bertobat, maka jika pemiliknya tidak ridho dan tidak mau menerima ganti rugi, barang tersebut wajib dikembalikan. Jika sudah tidak bisa dikembalikan, maka menjadi beban hutang yang wajib diberitahukan kepada pemiliknya. Jika tidak bisa ditunaikan kepada pemiliknya, maka wajib ditunaikan kepada ahli warisnya. Jika tidak bisa pula, maka disedekahkan atas nama pemiliknya. Dan pencuri akan dikisos di hari kiamat kelak. Orang yang mencuri harta orang lain yang ia belum bertobat sebelum mengembalikan atau mengganti barang curiannya, maka ia akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham ataupun harta benda. Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindakan kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, siapa yang berbuat perbuatan zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal saleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik agar kita dijauhkan dari perbuatan mencuri harta orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sekalian, para ulama mengingatkan keras mengenai perbuatan mencuri. Imam Az-Zahabi memasukkan mencuri dalam dosa besar nomor 31 dalam kitabnya Al-Kabair. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa hukum potong tangan dulu terjadi pada zaman jahiliyah. Lantas Islam menyetujui hukum ini dengan penambahan syarat-syarat tertentu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang membeli barang yang ia ketahui telah dicuri oleh seseorang, maka ia dihukumi sama-sama mencuri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Masail Al-Imam Al-Madariwa Al-Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Terakhir, ada beberapa mudarat dari mencuri. Yang pertama, mencuri itu menafikan kesempurnaan iman. Yang kedua, mencuri merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Yang ketiga, mencuri menunjukkan kehinaan dan tak berharganya diri. Yang keempat, mencuri membuat orang lain menarik diri darinya karena tidak ada lagi jaminan menjaga harta mereka darinya. Yang kelima, mencuri menyebabkan hukuman di akhirat dan aib di dunia. Dan yang keenam, mencuri menyebabkan orang yang tidak merasakan keamanan walau itu suatu yang remeh, kecil. Yang ketujuh, doa para pencuri itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai kemungkaran dan menyelamatkan kita dari akhlak tercela dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduka shalihun wa na'udzu bika min syarri ma masta'adha bika minhu ibaduka shalihun. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.